Akan tetapi saya tidak, ya betul, tanggal 27 Oktober. Tapi saya tidak menghubunginya sama sekali. Tidak menghubungi sama sekali? Tidak. Terus saudara mengatakan, makasih Oki, cek aja, jangan itu penggantinya Niki, bilang aja mau dilakukan sama Niki. Kalau sudah selesai semua, kabarin aku hari apa yang terjadinya. Terus saudara bilang, Oki, aku lebih minta tolong nggak, perkiraan berapa biar aku ada gambaran apa dalam aku aja. Ada maksud gimana tuh? Ada kata-kata dari dokter Oki, silaturahmi aja ke Niki. Kemudian kalau selesai semua kabarin aku. Terus saudara bilang, nah, oke, boleh minta tolong nggak? Perkiraan berapa biar ada gambaran? Betul. Jadi pada saat itu dokter Oki Pratama terus menerus ingin menjawab yang mulia. Dia mencontohkan seperti setahun-tahun berikutnya, tapi lihat nggak? Pada saat itu MS Glow dihajar kan, sama Niki. Terus betul. Produk sampingan juga itu ya. Beliau pada saat MS Glow dijelek-jelekan, orangnya dijelek-jelekan, dihina-hina sama Niki. Tapi ingat nggak? Udah damai kan teh sekarang? Ya karena dia dibayar teh, dia disupport 4M Niki itu sama si Sanji. Nah, tapi harus lakukan hal yang sama ya. Tapi ada di media sosial. Betul. Ada kekhawatiran kredibilitas dulu, makanya ada dokter Oki mau seperti itu, saudara merasa yakin gitu. Saya menanyakan memang berapa? Karena saya saat itu merasa dokter Oki itu adalah teman sejawat saya, saudara saya, dan saya pun sering bercerita. Dan saya pada saat mendengar dokter Oki, mungkin ini solusi dari dokter Oki, dan saya dalam keadaan lemah, memang berapa Ki? Nah kemudian saya nanti ke tanggal 13 bulan 11. 13 bulan ini masih obrolan biar saudara juga. Saya tanyakan satu hal obrolannya saya saudara adalah dokter Oki dulu. Jadi bulan tanggal 13 bulan 11 pukul 20 saudara berbicara. Dia berbicara, tapi aku sih kata dokter. Aku izin kita dulu ya, karena dokter itu anggap teteh itu gengnya si Ono. Jadi aku takut kita maki-maki karena aku nanti bilangnya belain Ono. Maksudnya Ono itu gimana? Ono itu siapa? Terus maksudnya dia mau izin dulu kepada kita dari obrolan itu. Jadi pada saat itu saya mengajak pada saat itu di tanggal 13 November 2024 saya melihat ada pesan dari dokter Oki yang belum saya jawab di tanggal 3. Nah, terus setelah itu saya jawab, Oki gimana? Kemudian dokter Oki Pratama merespon kembali, terus lalu kemudian kita berkomunikasi. Dan saya bercerita kepada dokter Oki, ketemu Yuki, aku ingin cerita Yuki, teman aku di dunia skincare yang dokter cuma kamu Ki, aku pengen ceritain, aku ini kenapa ya ada dokter detektif dan kita media ini terus-terusan menjelekkan saya di media sosial yang saya sendiri tidak tahu permasalahannya. Lalu setelah itu dokter Oki Pratama kembali lagi izin menyuruh saya untuk melakukan sudah menghubungi Mail belum teteh makanya hubungi Mail, teteh tuh harus ketemu dengan kita menjalani. Iya jelas. Ismail Marzuki dan beliau merupakan penggantinya di kita menjalani. Terus kemudian di tanggal 13 juga saudara mengatakan apa dokter itu mengatakan iya nih kita kenal banget. Terus saudara mengatakan kenapa ada perkiraan aku sumpah mau tahu aku kayak gimana. Tapi Niki karena lagi sibuk coba pertanyaan ya pertanyaan ya itu seperti itu. Nah itu maksudnya gimana? Karena katanya saya ada kedekatan dengan musuhnya terdakwa Nikita Mirzani. Saya tidak paham kalau itu siapa, tapi yang jelas mereka itu yang saya tahu mereka sedang ribut-ribut. Akan tetapi saya di-framing bahwa seolah-olah saya dekat dengan si Ono yang saya di situ tanya Ono itu siapa? Jangan sebut nama. Dokter Oki Pratama mengatakan seperti itu. Kemudian masih di tanggal 13 bulan 2025 kalau dia menyatakan aku sudah jelasin kalau teteh itu nggak suka huru hara, tapi Vino itu kan ditambah pula teteh dengan kawannya si Ono terlihat gimana, jadi dia pikir temannya si Ono nyuruh Ono buat jalan gigi karena salah satu keluar teteh. Ada ngomong seperti dia? Ada. Kemudian
Dokter Oki mengatakan dia silaturahmi dan dia mau berantem sama Niki dan jelasin ke Niki supaya Niki nggak senggol-senggol lagi. Iya. Setelah ketemu Niki baru kita propose Niki jembatani dengan dokter. Betul. Oke, saudara bilang. Kemudian saudara bilang aku juga silaturahmi aja setiap hari. Terus Oki main belum jawab aku. Nah, jadi intinya pada saat itu saudara mau silaturahmi supaya jam pelajaran Niki. Nah, Coba kita ingatkan ya penuntut umum, pertanyaan jangan dijelaskan. Kalau tahu kejadiannya itu kan saksi. Iya. Dia yang cerita. Kok dia cerita sih? Jadi kita Mirzani terus melakukan menghancurkan kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan. Iya, disenggol-senggol sosial live streaming, menjelek-jelekan saya, menjelek-jelekan nama saya, dan menghancurkan nama saya sebagai dokter. Saya dibilang dokter palsu, dokter abu-abu yang sampai sekarang melekat nama abu-abu itu karena katanya kulit saya tidak putih, tapi kulit saya abu-abu. Atas obrolan saudara, akhirnya saudara menghubungi mana? Jadi pada saat itu, Dr. Oki Pratama melakukan telepon kepada saya, dan di telepon tersebut sudah dikonferensi bertiga dengan Ismail Marzuki. Itu di malam hari, di pukul 20 di tanggal 13. Betul, November 2024. 13 November 2024. Iya, betul. Jadi sudah Sudah melakukan video call dengan Dr. Oki Pratama. Video call dengan Dr. Oki Pratama pertamanya. Dr. Oki Pratama di situ mengingatkan kembali, makanya Teteh memang nggak menghubungi Mail pada saat itu. Kenapa Teteh nggak hubungi Mail? Teteh mau damai kan? Teteh nggak mau ada masalah kan? Teteh hubungi aja, nggak usah pakai yang Kita langsung aja ya 13 November itu akhirnya bertiga ya. Ya, kami konferensi bertiga, dan kemudian Dr. Oki Pratama yang mulai izinin di situ memperkenalkan terdakwa Ismail Marzuki kepada saya. Lalu Dr. Oki Pratama lagi-lagi mencontohkan di konferensi telepon bertiga tersebut, Teteh, lihat dong Teh, sekarang Sela Sofia, Teteh tahu kan segimana Teh jelek-jelekinnya sama dokter, segimana dihancurkannya nama baiknya Teh. Tapi kalau udah silaturahmi dan aku bantu kok Teh buat silaturahminya dengan Nikita Mirzani, lihat sekarang hidupnya aman kan Teh, udah petantang-petenteng lagi di media sosial, nggak dihujat-hujat lagi, dan karena dokter udah diem karena sudah dijembatani oleh Nikita Mirzani. Kemudian memberikan contoh kembali, Teteh tahu dokter Richard kan, gimana dia dipinang-pinangnya sama Nikita. Ismail apa waktu itu bilang apa? Iya Teh, ayo Teh, iya dok, kapan dok, gimana dok, itu hanya menyaut-nyaut saja yang mulai ini. Nah, kemudian pas chattingan. Baik, Ada chattingan ya? Ada. Ada rekaman chattingan. Saudara pasti kan bisa menjelaskan apa saja obrolan saudara di dalam chattingan. di tanggal 13. Tanggal 13. Oke. Yang saudara pernah chattingan malam dokter Reza, salah sebelumnya dan lain. Baik. Saudara jelaskan. Jadi izin yang boleh saya menjelaskan, pada saat itu di tanggal 13, kemudian setelah teleponnya ditutup, bertiga conference, kemudian Oki mengingatkan kembali kepada saya, Teh, jangan lupa, bilang saja mau silaturahmi. Pokoknya Teteh harus hubungi sekarang, setelah telepon ditutup. Kemudian saya menghubungi Ismail Marzuki melalui pesan WhatsApp atas perintah Dr. Oki Pratama. Saya menjawab saya mencet seperti malam Mail. Setelah itu Mail menjawab, iya dok Reza, gimana mau melanjutkan yang tadi gimana dok, kalau boleh tahu kepentingannya untuk apa. Nah di situ saya merasa bingung yang mulia, mohon maaf, saya merasa tidak ada masalah dengan yang bernama Nikita Mirzani, terdakwa Nikita Mirzani, tapi saya harus menerus menghubungi asistennya itu Ismail Marzuki. Kemudian saya menghubungi kembali kepada Dr. Oki Pratama, ini Mail menanyakan seperti ini, saya harus jawab seperti apa karena saya juga tidak ada kepentingan. Obrolan saudara mama dulu aja. Baik yang mulia. Kemudian setelah itu Dr. Oki Pratama mengatakan mau silaturahmi saja Teh. Kemudian saya copy pesan Dr. Oki, saya paste kepada Ismail Marzuki. Kemudian pada saat itu tidak ada kelanjutan chat tersebut, hanya mau silaturahmi Mail seperti itu saja. Nah, kebesokannya ada dari nomor teleponnya saudara. Keesokan harinya di tanggal 14 November 2024, Ismail Marzuki menghubungi saya melalui pesan WhatsApp. Beliau menjawab, dok, kalau silaturahmi aja tapi tidak menghasilkan uang, forward. Dan sebagai info, hari ini kita mau speak up karena Dr. Reza ada kedekatan dengan Waria Tubang. Dan sebagai informasi
Jadi satu itu saudara bilang bahwa kalau tidak menghasilkan uang buat apa? Bisa segel. Kemudian dia info bahwa Syahrul. Betul. Coba komen gue buka. Jadi nggak usah diulang-ulang, dia saksi yang menjelaskan. Tahu nih Ya mungkin kalau silaturahmi saja tidak menghasilkan uang buat apa? Seperti itu. Nah kemudian mau speak up apa? Speak up mengenai kedekatan Dr. Reza dengan waria Tuban yang intinya ingin menjelek-jelekan kembali kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan, karena mungkin pada saat itu waria Tuban itu preminya sedang buruk yang mulia. Saya kurang paham. Ya, saya tidak tahu tempat yang dimaksud. Oke. Nah kemudian apa lagi yang saudara bicarakan Pak? Kemudian Nikita Mirzani mengirimkan chat kepada Ismail Marzuki. Kemudian Ismail Marzuki memforward kepada saya. Bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter. Gue jamin. Ismail Marzuki yang dikirimkan kepada saya. Betul. Pada saat ditelepon. Betul. Jadi kan bisa aja pendidikan Reza. Kemudian ada telepon ya? Ada telepon. Telepon yang 8 menit 22 detik. Yang 8 menit ya. 8 menit 52 detik. 8 menit 52 detik. Itu yang ada rekamannya ya? Ada. Nah, bisa saudara jelaskan inti-inti dari obrolan tersebut? Baik. Saya ingin menjelaskan. Telepon ya? Baik. Pada saat ditelepon yang intinya adalah Ismail Marzuki mengatakan, Dok, Dr. Reza maunya gimana? Niki kalau udah speak up, dia bakal didengar sama petinggi-petinggi. Terus setelah itu kalau Niki udah speak up, dia nggak akan diem dok. Dia akan terus sebut nama dokter di media sosial. Terus aku harus gimana Manil? Aku pengennya baik-baik aja Manil. Aku nggak mau ada kejelekan. Ya gampang sih dok. Kalau misalkan orang dia akan bukti gimana? Ya sumpah lah dok, mulutnya pakai uang. Itu kata Ismail. Betul. Oke. Ada Ismail menyebut berapa nominalnya? Ada. Berapa disebut? Ismail Marzuki menyebut nominal meminta uang kepada saya senilai 5 miliar rupiah Untuk diberikan kepada terdakwa. untuk diberikan kepada terdakwa untuk sebagai uang menumpang mulut Nikita Mirzani dengan uang. Oke. Sebelum sampai lebih lanjut, saudara pernah ada konfirmasi sama saudara apakah endorse atau apa saudara? Sama sekali tidak. Tidak ada kontrak. Tidak. Tidak ada perjanjian sama. Tidak ada. Oke. Nah, kalau rencana untuk permohonan kerjasama? Sama sekali tidak pernah. Oke. Kemudian setelah selesai telepon, ada chatting lagi. Betul. Nah, saat itu ada mengatakan pada intinya aja ya. Baik. Ada Ismail bilang mau nego berapa dong? Ya. Itu ada ya. Betul. Nah, ini gimana? Karena pada saat itu Di hari yang sama ya? Iya betul, di hari yang sama Ismail Marzuki memforward hancur kredibilitas saya sebagai dokter. Di situ saya ingat bahwa bagaimana hancurnya saya, ayah saya masuk rumah sakit dan saya dirawat pada saat itu karena saya terus-terusan dijelekan di media sosial. Lalu saya di dalam ketakutan saya berusaha menjawab kalau 4M gimana Martino. Oke, saudara kalau tempatnya. Iya. Karena memang sudah dimauan dimana. Betul, karena itu saya sedang ketakutan akan dihancurkan kembali kredibilitasnya sebagai dokter kecantikan yang sudah saya bangun dari belasan tahun. Oh, berarti kalau 4M terus disetujui sama Maya? Saya setuju, iya boleh dong. Tapi kalau dari Mayo nggak bisa nego, tapi ya udah dong. Tapi harus ditransfer hari ini ya dok. Hari itu juga ditransfer. Betul. Oke. Berapa? Jam berapa? Kemana? Saya pada saat itu setelah telepon ditutup, saya sebelum pada saat ditelepon, nanti dikirim ya dok nomor rekeningnya akan ditransfer kemana. Baik, terus saya kirim 2 miliar ke PT Bumi Paramau di Sesa. Mohon izin yang mulia, ada barang bukti untuk ini apakah nanti pas terakhirnya aja atau bisa sekali sebagai jalan? Oke, ada barang bukti untuk Saya juga melihat dari penasihat hukum kita akan melihat juga. Jadi dia ngomong siapa sih?
jaksa penuntut umum, say. Oh, jadi Mereka ini tuh grup jaksa semua? JPU yang nanti bakal nuntut sekian tahun. Oh, ini Itu grupnya. mereka. Oh, ini jaksa dari ujung Jadi jaksa. pelapor itu akan diterima oleh polisi. Polisi naik P21 berarti jaksa udah megang. Makanya pindah ke rutan jaksa. Nah ini nanti yang bakal menjalin orang-orang tuh dia. Oh, dari ujung ke ujung ini Iya, jaksa. Oh, jadi itu dia mereka. ngelawan Niki ceritanya ya? Bukan ngelawan lah. Bukan, dia menerima laporannya, ada kejahatan nih sesuai laporannya RG itu saya. Nah mereka akan mencari bagaimana caranya masuk ini seberat-beratnya.